Pertanyaan pertama, betulkah Pak Ustaz, orang Islam tidak boleh jadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin? Mohon pencerahan tentang video di atas. Video di atas seorang ustaz yang cukup terkenal menyebut umat Islam tidak boleh mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang kafir. Tak boleh. Ada ayatnya. Orang-orang beriman, jangan kau angkat orang kafir sebagai pemimpinmu. Ustaz setuju dengan pandangan tersebut. Lebih-lebih lagi bila kita faham apa yang disebut dengan akidah wala dan bara. Nanti kita akan bahas sedikit tentang wala dan bara pada pertanyaan berikutnya. Sebab ada larangan itu. Cuma sebagai tambahan, yang tak boleh itu bila orang kafir dijadikan pemimpin yang menentukan. Kalau tak salah istilahnya, yang ada kuasa memiliki policy maker sebagai penentu, sebagai Perdana Menteri, sebagai Presiden, sebagai Menteri Besar. Itu yang tak boleh. Tapi bila bukan sebagai penentu, boleh. Seperti umpamanya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau angkat juga orang kafir sebagai duta negara, mewakili negara untuk ke negeri lain. Dia bukan penentu, sebab dia hanya wakil suatu kerajaan sebagai duta, safir, ambassador. Yang itu boleh. Tapi sebagai orang yang memegang, menentukan sesuatu ketetapan, orang Islam tidak boleh pilih. Tak boleh jadikan mereka sebagai policy maker. Itu jawaban singkat, Ustaz. Jadi pada dasarnya ceramah Ustaz tadi, Ustaz setuju. Tapi ingat ya, dalam memilih pemimpin ini, Dr. Yusuf Al-Qaradawi di dalam kitabnya Siasah Syar'iyah, Politik Islam, kata beliau ada 3 perkara yang perlu kita ingat. Wala dan bara, sayang dan benci, itu maksudnya. Yang kedua, tahaluf, membuat perjanjian. Dan yang ketiga, ta'ayush, hidup bersama. Kita di Malaysia ini yang berbilang kaum, berbilang bangsa, berbilang agama, hidup bersama itu namanya ta'ayush. Boleh. Orang Islam hidup bersama orang-orang kafir walaupun berjiran dalam satu taman, hidup bersama, itu no problem.
Yang kedua pula tahaluf, membuat perjanjian dengan orang kafir untuk kemaslahatan bersama juga boleh. Nabi juga tahaluf dengan orang-orang kafir di zaman Nabi untuk sama-sama membantu bila diserang oleh pihak lain. Orang Islam bantu orang kafir yang ada tahaluf. Orang kafir bantu orang Islam daripada diganggu oleh musuh. Itu namanya tahaluf. Pertama tadi ta'ayush, hidup bersama dalam satu negeri, negara, no problem, ta'ayush. Dari kata asya ya'ish, hidup. Tahaluf, dari kata half, berjanji untuk sama-sama saling bantu-membantu. No problem. Cuma yang pertama tadi, wala dan bara. Wala dan bara ini, mana yang patut kita benci dan tolak, itu bara. Wala, mana yang kita patut sayangi dan sanjung. Nah, dalam bab ini, di situ letaknya larangan kita angkat orang kafir sebagai pemimpin yang menentukan hala tuju negara. Itu dia yang tak boleh. Yang kedua, tahaluf boleh. Yang ketiga, ta'ayush juga boleh. Memahami ini sangat mustahab oleh orang Islam. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pak Ustaz, betulkah Nabi SAW pernah buat salat jama' di Madinah? Zuhur, Asar 4-4. Maghrib, Isya 3-4. Padahal beliau tidak musafir. Padahal waktu itu tidak hujan. Padahal ketika itu baginda tidak sakit. Hadirin dan hadirat, Ustaz sudah tulis sebenarnya tentang bab ini, yaitu panduan salat musafir. Membahas tentang salat jama' dan salat qasar. Ringkasnya, salat qasar hanya disebabkan safar, traveling. Salat yang asalnya 4 rakaat jadi 2. Hanya kebolehannya sempena musafir. Qasar. Sebagaimana firman Allah, tidak berdosa seseorang yang musafir untuk memendekkan salatnya. Yang 4 jadi 2. Disebut safar. Tapi jama' tidak. Jama' penyebabnya banyak. Mungkin karena musafir, mungkin karena hujan, mungkin karena sakit, dan sebab-sebab yang lain. Lalu timbul pertanyaan, mengapa dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Nabi pernah jamakkan salat Zuhur, Asar 4-4. Bukan qasar ya, bukan 2-2. 4-4. Maghrib, Isya 3 dan 4. Padahal Nabi tidak musafir, Nabi tidak sakit. Dan bukan karena hujan.
Oleh sebab itu ketika Abdullah ibnu Abbas ditanya oleh sahabat, mengapa Nabi berbuat demikian? Coba dengar jawaban Abdullah ibnu Abbas. Karena Nabi tidak mau menyusahkan umatnya. Rupanya hadirin dan hadirat, Islam adalah satu agama yang mudah. Itu maksud daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Oleh sebab itu, kita kena ingat sebagai contoh, kita buat walimah kenduri kawin dari jam 11.30 sampai jam 5 petang. Susah kita suami istri sebagai tuan rumah untuk salat zuhur dan asar pada waktu masing-masing. Bila rasa susah, masuk saja waktu zuhur. Suami masuk. Buat salat zuhur dan asar secara jamak. Zuhur 4, asar 4. Kemudian bergantian dengan istrinya. Masuk salat zuhur 4, asar 4. Disebabkan karena kesulitan. Bagi pandangan Ustaz, dibolehkan. Itu pun hanya sesekali. Bukan tiap minggu kawinkan anak. Bukan tiap tahun kawinkan anak. Barangkali 10 tahun sekali kita manfaatkan kemudahan yang diberi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu. Itu maksudnya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ini dia pertanyaannya. Apa makna wala dan bara, Pak Ustaz, dalam ilmu akidah? Boleh tak kita menyanjung umara dan ulama secara berlebih-lebihan? Ini yang Ustaz maksudkan tadi. Hadirin dan hadirat, dalam ilmu akidah ada istilah wala dan bara. Wala dari kata wali. Wali maknanya dekat. Wali Allah, orang yang dekat dengan Allah. Orang yang taat kepada Allah. Maka dari perkataan wali muncul wala atau wilayah. Seperti murid, ada wali murid. Dia yang berkuasa di atas murid tersebut. Bayar yuran, ini, itu, semuanya wali. Bahasa singkatnya, wala itu pihak yang wajib kita sayangi, cintai, hormati, sanjung. Satu lagi lawannya bara. Orang yang pihak yang patut kita jauhi. Patut kita benci. Itu bara. Itu sebabnya ada satu istilah aqidatul bara wal bara. Aqidatul wala wal bara. Akidah wala dan bara. Apa kaitannya dengan akidah, Pak Ustaz? Hadirin dan hadirat, tanpa kita sadari, akidah ini sangat mustahab. Tidak faham akidah wala dan bara, susah masuk syurga.
Boleh Ustaz jelaskan lebih lanjut, Pak Ustaz? Begini, kunci syurga adalah la ilaha illallah. Kunci pembuka syurga. La ilaha illallah. Dalam la ilaha illallah, kalimat tauhid ini, kalimat yang paling tinggi. La ilaha illallah, di dalamnya ada wala dan bara. Bahagian pertama, la ilaha, tiada Tuhan yang berhak disembah. Segala jenis Tuhan yang disembah mesti kita nafikan, mesti kita ingkari, mesti kita benci. Tuhan dari batu ke, Tuhan dari api, Tuhan daripada busut ke, Tuhan yang dibuat dari emas ke, tak ada. La ilaha, tiada Tuhan. Maknanya semua Tuhan-Tuhan yang tak berhak disembah mesti kita jauhi. Illallah, melainkan Allah. Ini wala. Kecuali Allah. Wala maknanya Allah wajib kita sanjung. Allah wajib kita cintai. Allah wajib kita sayangi. Sedangkan selain Allah itu bara. No berhala. No patung-patung. No. La ilaha mengandung bara, kita mesti benci kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. Tuhan dari emas ke, tembaga ke, permata ke, semua Tuhan kita nafikan, kita benci, kita jauhi. Itu maksud la ilaha illallah. Ini namanya wala. Allah saja yang kita wajib sayangi. Hadirin dan hadirat, Islam menyuruh kita membenci dulu, baru kita sayangi. Sebagaimana la ilaha dahulu, baru illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah. Maknanya kita benci semua Tuhan-Tuhan. Illallah, kecuali Allah saja yang kita terima, yang kita sanjung, yang kita puji. Itu sebabnya kata para ulama, zikir yang paling baik adalah subhanallah, diikuti dengan walhamdulillah. Subhanallah maknanya maha suci Allah dari segala kekurangan. Maha suci Allah daripada segala kecacatan, keaiban, keburukan. Kan maknanya kita menafikan. Itu bara. Walhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Itu wala. Subhanallah, bara. Walhamdulillah, wala. Coba lihat ayat 256 dari surat Al-Baqarah. Iaitu ayat setelah ayatul kursi. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sungguh nyata mana yang petunjuk daripada kesesatan. Apa sambungannya? La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sambungannya, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Wa man yakfur bit-taghut wa yu'min billah.
Siapa yang menjauhi taghut, siapa yang menjauhkan dirinya daripada taghut. Taghut itu maknanya syaitan. Taghut maknanya segala sembahan selain Allah. Siapa yang menjauhi taghut, kan itu barak. Kita benci syaitan, kita benci segala sembahan selain Allah. Lalu diikuti wa yu'min billah, sedangkan dia beriman pada Allah. Itu wala. Iman pada Allah itu mesti. Cinta kepada Allah mesti, wajib. Senantiasa dalam Al-Quran bentuknya barak dulu baru wala. Sebagaimana la ilaha dahulu baru illallah. Sebagaimana subhanallah dulu baru alhamdulillah. Sebagaimana siapa yang menjauhi taghut, syaitan, wa yu'min billah, baru beriman pada Allah. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Nah, kalau begitu Pak Ustaz, kata yang bertanya, boleh tak kita menyanjung ulama secara berlebih-lebihan? Lalu dibawa satu video, ada satu orang yang menyanjung orang alim ini, orang alim itu. Jawabannya, bila kita bercakap tentang wala, orang yang kita mesti sayangi, sanjung, hormati, dia ada beberapa bahagian. Ada namanya wala mutlak. Wala mutlak, sayang secara mutlak. Absolutely. Hanya Allah dan Rasul. Sebab Allah tak pernah salah. Rasul tak pernah salah. Itu namanya wala mutlak. Sedangkan selain Allah dan Rasul, yang dipanggil ulil amri, pemimpin, dan ulil amri ini pula terbagi dua. Ada namanya umara, pemimpin kenegaraan. Ada ulama, pemimpin agama. Semuanya termasuk ulil amri. Sebagaimana ayat 59 dari surat An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Hei orang-orang beriman, taatlah Allah, taatlah Rasul, dan ulil amri. Taat Allah, taat Rasul, mutlak. Ini namanya wala mutlak. Cinta, kasih, sayang secara mutlak. Tidak boleh tidak. Adapun ulil amri, dia sangat terbatas. Sama ada ulil amri itu ulama, dia kiai ke, dia habib ke, dia mursyid ke, dia murabbi, dia tuan qadi, dia hakim mahkamah syar'iyah, ketaatan kepada mereka bersyarat. Selagi tidak bercanggah dengan kehendak Allah dan Rasul. Kita tadi ingat, di antara nama Allah Malik itu, dia mengandung makna penentu hukum. Penentu hukum ini dua saja. Kalau tidak Allah, Rasulullah. Itu sebabnya Nabi bersabda, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada sesama makhluk dalam perkara maksiat. Oleh sebab itu, hormat, sanjung, respek ulama ada batasannya. Jangan hulu, jangan berlebih-lebihan. Demikian juga terhadap umara, pemimpin keduniaan. Dia presiden ke, dia raja ke, dia sultan ke, dia menteri besar ke, dia perdana menteri ke,
Itu umara juga tidak boleh keterlaluan. Ada batas-batasnya. Kita hanya boleh wala mereka dalam perkara-perkara yang bersesuaian dengan kehendak Allah dan Rasul. Tapi tidak terhadap perkara-perkara maksiat. Sesuai dengan sabda Nabi, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada sesama makhluk dalam perkara maksiat. Sama ada dia bergerak ulama atau umara.